Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Arwante Mas, NIM 105/2018-074. Saya dari semester 3, unit 5, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Surah Al-Kafirun, yang mana mata pelajarannya adalah Al-Quran Hadis. Dosen pengampu saya adalah Syamsiah Z MPDI. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan surah Al-Kafirun, yang mana surah Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. Surah yang termasuk golongan dari surah-surah Makkiyah. Diturunkan sesudah surah Al-Maun. Surah Al-Kafirun ini digolongkan ke dalam suatu surah pendek, yaitu yang mempunyai ayat-ayat pendek dengan ciri-ciri tahzir atau mewanti-wanti, tadzir atau memberi peringatan, dan takhwif yaitu menakut-nakuti. Al-Kafirun dinilai oleh sebagian ulama sebagai wahyu ke-17 yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Wahyu ke-16 adalah surah Al-Maun. Di dalam surah Al-Kafirun ini merupakan surah ke-109 sebelum surah Al-Kautsar. Di sini saya akan menjelaskan tentang asbabun nuzul dari surah Al-Kafirun tersebut, yang mana Ibnu Katsir menjelaskan asbabun nuzul surah Al-Kafirun dalam tafsirnya adalah bahwa orang-orang kafir Quraisy pernah mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah berhala-berhala yang mereka sembah selama 1 tahun. Maka mereka akan menyembah Allah selama setahun pula. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah ini. Penawaran seperti itu adalah penawaran yang bodoh dan konyol. Maka Allah menurunkan surah Al-Kafirun sebagai jawaban tegas bahwa Rasulullah terlepas dari agama mereka. Syekh Qutb dalam tafsir Fizilali Quran menjelaskan bahwa bangsa Arab tidak mengingkari adanya Allah, akan tetapi mereka tidak mengerti hakikatnya. Mereka berbicara kepada mereka berhala yang mereka buat untuk menggambarkan orang salih atau malaikat yang menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka menganggap malaikat adalah anak perempuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka heran kepada Rasulullah SAW saat mendakwahkan tentang tauhid hanya kepada Allah. Mereka menggagalkan dakwah itu dengan berbagai cara. Setelah gagal dakwah Rasulullah, kemudian mereka menyakiti Rasulullah. Mereka menawarkan harta dan jabatan kepada Rasulullah SAW. Ketika upaya itu juga gagal, mereka mengambil jalan kompromi, yaitu mereka kerjasama dengan bersama-sama menyembah Tuhan mereka setelah 1 tahun. Lalu tahun berikutnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menurunkan surah Al-Kafirun sebagai jawaban tersebut. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang tafsiran surah Al-Kafirun, yang mana Ibnu Katsir mengutip Imam Bukhari bahwa lakum dinukum yakni kekafiran, sedangkan waliyadin sebagai Islam. Syekh Qutb menegaskan bahwa aku di sini dan kamu di sana, tidak ada penyeberangan, tidak ada jembatan, dan tidak ada jalan kompromi antara aku dan kamu. Sesungguhnya jahiliyah adalah jahiliyah dan Islam adalah Islam. Perbedaan antara keduanya sangat jauh. Sedangkan Buya Hamka menegaskan dalam tafsir Al-Azhar soal akidah, di antara tauhid menegaskan Allah sekali-kali tidak
dapat dikompromikan atau dicampur adukan dengan syirik. Tauhid kalau telah didamaikan dengan syirik, artinya adalah kemenangan syirik. Setelah Allah menjelaskan tentang perintah kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan sikap tegas ajaran Islam kepada tokoh-tokoh kaum musyrik kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengusulkan kompromi bahwa aku sekarang hingga masa datang tidak akan menyembah apa yang akan kamu sembah. Itu tafsiran dari surat 1 sampai 2. Dan tidak juga kamu jadikan penyembah-penyembah apa yang sedang aku sembah. Itu tafsiran ayat ketiga. Selanjutnya ayat keempat menjelaskan bahwa aku tidak akan pernah menjadi penyembah dengan cara penyembahan kamu. Dan tafsiran surah yang kelima ini adalah kamu pun tidak akan menyembah dengan cara penyembahanku. Oke, sekian dari PTT saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.